Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, Ibu masih membahas terkait dengan kebugaran jasmani. Khususnya adalah merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Pada pertemuan sebelumnya atau pada pertemuan yang pertama, kita sudah sama-sama mereview kembali apa itu kebugaran jasmani. Kemudian di sana juga kalian sudah mempelajari dasar-dasar latihan kebugaran jasmani yang meliputi latihan kebugaran jasmani, takaran latihannya, prinsip latihannya, struktur latihan, dan juga metode latihan yang digunakan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Kemudian pada pertemuan pertama kalian juga sudah menghitung berat badan ideal kalian dan juga kalian sudah menghitung atau mengukur indeks massa tubuh kalian masing-masing. Nah, pada pertemuan kali ini nanti harapannya kalian dapat merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani untuk diri kalian sendiri atau individu. Nah, sebelum masuk ke dalam materi inti, kita perlu ketahui dulu konsep dasar pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari apa. Yang pertama adalah kebugaran jasmani terkait kesehatan. Materi ini sudah kalian dapatkan dulu di kelas 10, di mana komponen yang akan diukur itu terkait dengan daya tahan kardiovaskuler, komponen kekuatan otot, komponen kelentukan, dan juga komponen komposisi tubuh. 4 komponen itu nanti akan kita pelajari sama-sama dan akan kalian praktekkan secara mandiri atau secara individu untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani kalian di kelompok kesehatan. Nah, kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan atau kelompok keterampilan ini sudah kalian pelajari kemarin di kelas 11. Komponen yang diukur nantinya ada kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan juga koordinasi. Ini juga sama, nantinya kalian akan merancang program latihannya, kemudian kalian mempraktekannya secara mandiri atau secara individu untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani kalian dalam kelompok keterampilan. Nah, kita ingat kembali atau kita review kembali faktor penentu dari kebugaran jasmani seorang individu. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Yang kedua itu ada faktor usia. Usia muda, usia dewasa, usia lanjut itu juga kebugaran jasmaninya sudah sangat berbeda. Kemudian faktor gender atau jenis kelamin ini sangat mempengaruhi antara laki-laki dan juga perempuan. Kemudian kebiasaan fisik. Kebiasaan fisik itu kebiasaan latihan atau bisa terlihat jelas perbedaannya itu ketika seorang atlet dibandingkan dengan orang yang bukan atlet atau olahragawan biasa saja seperti itu. Dan pola hidup di sini dari pola makan, pola istirahat, pola latihan fisik, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Contohnya, orang yang merokok kebugaran jasmaninya biasanya lebih rendah daripada orang yang tidak merokok. Apalagi orang yang meminum mana beralkohol seperti itu adalah pola hidupnya. Nah, poin yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat merancang program latihan peningkatan daya tahan kardiovaskuler. Ibu sangat yakin kalian sudah sering mendengar istilah kardiovaskuler, yaitu kardio jantung dan vaskuler itu adalah paru-paru. Jadi, nanti kalian merancang program latihan untuk peningkatan komponen daya tahan jantung dan paru-paru. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa daya tahan kardiovaskuler itu kemampuan seseorang dalam memanfaatkan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk melakukan kerja terus-menerus
yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Jadi daya tahan itu adalah kemampuan seseorang melakukan pekerjaan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Daya tahan kardiovaskuler melibatkan sistem jantung, paru-paru, dan juga peredaran darahnya. Bentuk latihannya antara lain ada jogging, kemudian lari jarak jauh, lari lintas alam, dan interval training. Nah, nanti kalian diharapkan dapat merancang program latihan peningkatan daya tahan kardiovaskuler berbentuk interval training. Faktor penyusun dari interval training perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah intensitas latihan atau beban latihan. Nanti sebelum kalian melakukan aktivitasnya, silakan kalian hitung dulu intensitas latihan dengan menghitung denyut nadi maksimal. Kalian sudah dapatkan ini, yaitu denyut nadi maksimal 220 dikurangi usia. Nanti silakan kalian hitung dulu. Yang kedua, beban latihan. Beban latihan itu bentuk tuntutan dan rangsangan yang diberikan kepada seseorang dalam latihan yang dapat menimbulkan efek latihan. Itu ada dua, yaitu beban fisik dan juga beban psikis. Beban fisik, contohnya kalian disuruh untuk menggunakan barbel seberat 5 kg, kemudian meningkat menjadi 10 kg, dan lain sebagainya. Itu adalah beban latihan fisik. Beban latihan psikis itu kalian diberikan motivasi, diberikan imagery yang baik atau input yang baik dari pelatih kalian. Itu adalah beban psikis. Dan selain intensitas latihan, pada interval training, faktor penyusunnya adalah lamanya latihan atau waktu, yaitu minimal dilakukan selama 15 sampai dengan 30 menit. Contoh dari latihannya itu ada 20 menit running workout ya. Jadi itu contohnya, nanti kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain atau bentuk latihan yang lain yang dapat kalian aplikasikan secara mandiri dengan memperhatikan faktor penyusun dari interval training yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Dan contoh yang kedua itu adalah lari jarak jauh, itu juga masuk ke dalam interval training. Nah, komponen yang kedua yaitu nanti kalian diharapkan dapat merancang program latihan peningkatan kekuatan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan otot tubuh untuk berkontraksi secara maksimal dalam menahan suatu beban. Bentuk latihannya itu antara lain ada push up, sit up, dan squat. Untuk push up, kalian dapat perhatikan gambarnya. Ibu yakin sekali untuk laki-laki maupun perempuan sudah sangat paham dan kalian sudah sering melakukan ini, baik secara mandiri maupun secara penugasan oleh guru. Nah, dalam melakukan push up, itu otot yang bekerja antara lain otot dada, otot belakang lengan atas, otot bahu, dan otot samping dada. Bagaimana cara melakukannya? Untuk laki-laki, yang pertama silakan kalian ambil posisi merangkak di atas daerah yang datar. Posisikan kedua tangan selebar bahu. Kemudian luruskan kaki ke belakang dan pastikan posisi tubuh tetap seimbang, lurus. Jagalah posisi tubuh tetap lurus dari kepala hingga kaki tanpa adanya lengkungan pada bagian punggung. Turunkan tubuh dengan menekuk siku hingga berada pada sudut 90 derajat dan naikkan tubuh dengan meluruskan siku. Silakan kalian lakukan aktivitas ini baik selama 30 detik maupun 60 detik. Yang kedua, push up untuk perempuan, otot yang bekerja juga masih sama, dan cara melakukannya ini yang ada perbedaan sedikit untuk laki-laki dan perempuan. Silakan untuk perempuan, kalian ambil posisi telapak tangan dan lutut ditekuk menyentuh lantai, serta pandangannya melihat ke arah bawah. Posisikan kedua telapak tangan selebar bahu dan atur jarak kedua lutut senyaman mungkin.
turunkan tubuh dengan cara menekuk siku hingga berada pada sudut 90 derajat. Naikkan tubuh dengan meluruskan siku. Nah, perbedaannya antara push up laki-laki dan push up perempuan itu pada tumbuhannya. Kalau laki-laki tumbuhannya itu pada telapak tangan dan juga ujung telapak kaki. Kalau perempuan tumbuhannya itu pada telapak tangan dan juga pada kedua lututnya. Nah, untuk sit up itu apa saja otot yang bekerja adalah otot perut. Jadi total pada aktivitas sit up itu yang bekerja otot perut bagian atas, bawah, samping, dan juga tengah. Cara melakukannya baik laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu berbaring di lantai dengan kedua kaki ditekuk, letakkan kedua tangan di samping kepala dengan saling berkaitan, angkat tubuh ke arah lutut dengan tangan tetap di samping kepala dan turunkan tubuh secara perlahan ke lantai kembali. Dan aktivitas itu dilakukan dapat selama 30 detik ataupun 60 detik. Dan yang terakhir yaitu bentuk latihan squat. Otot yang bekerja pada latihan squat itu adalah otot paha depan dan belakang. Otot gluteus itu adalah otot yang membentuk paha juga, dan otot perut serta otot betis. Nah, cara melakukannya baik laki-laki maupun perempuan itu juga sama. Yang pertama adalah berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu, tangan boleh di belakang kepala saling dikaitkan, boleh pula diluruskan ke depan. Pastikan badan tegap dengan pandangan lurus ke depan. Turunkan tubuh ke bawah dengan menekuk lutut dan kaki tetap sejajar di tanah. Naikkan tubuh ke atas dengan meluruskan lutut dan kaki tetap sejajar di tanah. Itu adalah cara melakukan squat. Nah, pada poin yang ketiga, kita akan merancang program latihan peningkatan kelentukan. Kelentukan adalah suatu gerakan yang luas pada otot dan persendian. Kelentukan itu terbagi menjadi dua, kelentukan dinamis dan kelentukan statis. Bentuk latihan dari kelentukan itu sendiri sangat banyak. Contohnya yang Ibu sebutkan di sini adalah latihan kelentukan untuk sendi bahu, otot tungkai, pergelangan tangan, sendi lutut, otot pinggang, sendi pinggul, otot leher. Contohnya untuk gambar yang sebelah kiri itu adalah latihan kelentukan untuk mengukur otot leher dan juga sendi bahu. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan itu adalah kelentukan yang mengukur otot punggung, otot pinggul, dan juga otot tungkai. Nanti kalian bisa mengeksplor lebih banyak lagi bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kelentukan. Khususnya adalah kelentukan otot. Pada poin yang keempat, nanti kalian akan merancang program latihan peningkatan komposisi tubuh. Komposisi tubuh adalah keadaan yang menggambarkan perbandingan bagian tubuh secara metabolisme aktif atau otot dengan bagian tubuh yang kurang aktif atau lemak. Jadi komposisi tubuh itu adalah keadaan perbandingan antara otot dan juga lemak. Di mana kalian nanti harapannya akan menghitung indeks massa tubuh kalian. Kalau pada pertemuan pertama kalian sudah melakukannya, nanti kalian dapat menghitung ulang dan juga kalian dapat mengelompokkan sesuai dengan tabel yang ada, kalian masuk ke dalam kelompok yang mana. Apakah masuk ke dalam kelompok berat badan kurang, berat badan ideal, berat badan lebih, gemuk, atau sangat gemuk. Itu berdasarkan hasil perhitungan indeks massa tubuh kalian masing-masing. Itu adalah materi merancang program latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. Pada pertemuan selanjutnya, nanti Ibu akan membahas materi yang merancang program latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan. Nah, harapannya dari materi ini nanti kalian dapat merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani kalian masing-masing terkait dengan kesehatan, dan ada 4 komponen yang harus kalian buat atau kalian ciptakan. Sekian materi dari Ibu, semoga dapat bermanfaat, dan pesan Ibu tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi tubuh kalian karena kalian yang paling paham kapasitas tubuh kalian masing-masing. Tetap stay at home dan
selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.